Hai guys, welcome back to RA Story, tempatnya berbagi info unik dan menarik yang patut untuk kita telusuri. Kita semua pasti pernah mengakses internet. Dari sekedar hanya iseng-iseng mencari berita, berbelanja online, sampai dengan urusan pekerjaan. Tetapi, tidak banyak orang yang tahu kalau internet itu sejatinya lebih luas daripada yang kita kira. Ya, jika internet diibaratkan sebagai sebuah lautan, pengguna internet di seluruh dunia hanyalah mengakses bagian permukaannya saja. Sedangkan bagian yang lebih dalam atau yang disebut dengan deep web masih sangat jarang tersentuh. Alasan kenapa bagian ini jarang diakses adalah karena prosesnya tidak semudah apa yang kita kira. Lagi pula, konten yang ada di dalam deep web memang tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan sangat-sangat dilarang di berbagai negara di dunia. Deep web sendiri berisikan situs-situs yang kerap kali digunakan untuk transaksi barang-barang ilegal dan tindakan-tindakan kriminal. So, sahabat story, hari ini kita bakalan bahas 5 situs paling menyeramkan, sadis, dan terkenal karena konten-konten di dalamnya dianggap tidak biasa yang ada di dalam deep web. Get started. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe dari kalian itu berguna banget untuk membangun channel RA Story ke depannya. Enjoy this video and let's check the list. Nah, di list pertama terdapat situs yang diberi nama Cannibal Cafe. Situs yang sudah ada sejak tahun 1994 ini beranggotakan orang-orang kanibal atau orang-orang yang gemar memakan daging manusia, atau orang-orang yang memiliki kecenderungan memiliki nafsu makan apabila melihat video orang lain memakan daging manusia. Situs Cannibal Cafe ini bahkan sudah diblokir di hampir semua negara. Di sini kamu bisa dengan mudah membeli daging manusia secara online. Selain itu, ada yang lebih sadis, yakni setiap orang bisa menawarkan diri untuk dimakan. Nah, seperti pada kasus pria asal Jepang bernama Issei Sagawa. Aksi kanibalismenya ia lakukan kepada teman wanita Perancisnya bernama Rennie Hartwell. Issei Sagawa yang kala itu tinggal di Perancis dan sedang mengambil gelar masternya, menipu Rennie yang merupakan teman sekelasnya dengan mengundangnya untuk makan malam di apartemennya. Dari situ, ia membunuh Rennie dengan menembaknya dan memutilasi jasad Rennie. Beberapa bagian mayat Rennie dimakan olehnya mentah-mentah, sementara bagian lain ia masak setelah disimpan terlebih dahulu. Tak cuma Sagawa yang ketika diinterogasi merupakan anggota tetap Cannibal Cafe, para anggota situs ini juga tersandung kasus, antara lain Rudy Agin atau si zombie yang mengunyah mentah-mentah wajah korbannya. Saat petugas polisi sampai di lokasi kejadian, Agin diminta untuk berhenti. Namun, ia hanya bangkit dan mengeram. Kemudian melanjutkan memakan wajah seorang gelandangan yang diketahui bernama Ronald Popo hingga akhirnya ia harus ditembak mati. Nah, situs yang belum diketahui siapa pembuatnya ini konon katanya dibuat oleh para pengikut satanis dan Illuminati. Selain itu, rumor juga menyebutkan bahwa basis dari situs ini berada di Tiongkok. Sebab di sana terdapat olahan daging manusia, misalnya sup janin bayi. Selain menjual daging manusia, ternyata situs ini juga menyediakan resep dalam memasak daging manusia, memilih daging manusia yang tepat, bahkan sampai cara memotong tubuh manusia secara benar, sehingga si korban
dapat bertahan hidup cukup lama saat tubuhnya dipotong. Di Deep Web ada sebuah situs bernama RedRoom. RedRoom adalah suatu situs yang menyediakan video, baik itu video biasa sampai dengan video live streaming. Tetapi video yang disediakan di RedRoom adalah video yang memperlihatkan penyiksaan terhadap manusia, dari yang halus sampai dengan cara terkejam dan gak manusiawi sama sekali. Nah, di website ini juga melayani permintaan dari host atau orang-orang yang bersedia membayar demi penyiksaan apa yang akan dilakukan si eksekutor, semacam memotong jari, bagian tubuh, atau penyiksaan secara perlahan-lahan. Selain itu, kalau kata RedRoom dibalik akan menjadi murder atau pembunuhan. Ternyata di Deep Web terdapat situs yang hampir sama dengan RedRoom. Yap, Daisy Destruction. Daisy Destruction basically seems like a RedRoom. Tetapi yang membuat situs ini menjadi sangat terkenal, bahkan videonya menyebar hingga saat ini, dikarenakan video penyiksaan ini dilakukan kepada anak-anak di bawah umur. Nah, pada video live streaming yang juga diberi nama dengan Daisy Destruction, terdapat seorang balita perempuan yang diketahui bernama Daisy harus mendapatkan perlakuan kejam berupa dimutilasi hidup-hidup karena permintaan dari host atau orang yang sanggup membayar dengan harga tertinggi. Nah, rupanya si pembuat RedRoom dan Daisy Destruction adalah orang yang sama, yakni Peter Gerard Scully. Peter merupakan seorang buronan pedofilia paling dicari di dunia, yang awalnya tinggal di Melbourne, Australia, harus pindah ke Mindanao, Filipina karena melarikan diri. Nah, ternyata Peter tidak melakukan hal ini sendirian. Ia dibantu pacarnya bernama Angel. Angel sendiri merupakan seorang wanita tunasusila berusia 14 tahun yang diculik Peter dari jalanan. Nama asli Angel adalah Carmen Ann Alvarez. Nah, saat diculik, ia juga dijadikan budak nafsu oleh Peter, sehingga muncullah sindrom Stockholm. Bagi kalian yang nggak tahu sindrom Stockholm adalah reaksi psikologis di mana korban penculikan mengalami retensi melawan keinginannya sendiri, dengan mengembangkan hubungan keterlibatan dan ikatan dengan siapapun yang menyakitinya. Istilah singkatnya adalah korban penculikan jatuh cinta kepada si penculik. Nah, dalam kasus ini, si Carmen atau si Angel tadi jatuh cinta kepada Peter. Angel jugalah yang membantu Peter dalam menculik anak-anak dan membantu merekrut Lovely atau Lizel Margalo Castana atau wanita yang berada di video Daisy Destruction. Pada tahun 2012, Peter pertama kali membuat sebuah video berjudul Daisy Destruction. Ia berhasil menjual video tersebut kepada kliennya dengan harga tertinggi yakni $10.000 atau sekitar 150 juta rupiah. Di dalam video Daisy Destruction tersebut menampilkan pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan secara brutal terhadap beberapa gadis yang diculik oleh Peter. 3 korban yang diidentifikasi adalah Liza, 12 tahun, Cindy, 11 tahun, dan Daisy, 18 bulan. Peter Scully sendiri akhirnya dihukum oleh pengadilan di Filipina Selatan setelah 3 tahun ia ditangkap. Ia dituduh melakukan pelecehan seksual dan memfilmkan gadis serta bayi berusia 18 bulan. Nah, pengadilan Cagayan de Oro menghukum Peter dan pasangannya penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, serta ia juga dikenakan denda sebesar 5 juta peso atau sekitar 1 miliar rupiah untuk perdagangan gadis di Filipina yang saat itu berusia 10 dan 12 tahun. Di situs ini, kalian bakalan menemukan ribuan panduan cara-cara bunuh diri.
dari yang level smooth sampai dengan level ekstrim, dari kematian biasa sampai dengan kematian secara perlahan-lahan. Di situs ini juga para pengunjung dapat berinteraksi dengan pengunjung lainnya dan share mengenai cara-cara yang tepat untuk bunuh diri, dari mulai bagaimana melakukan bunuh diri, tempat yang tepat, bahkan alat-alat yang digunakan. Situs yang tidak diketahui siapa pembuatnya ini memiliki lebih dari 31.000 member aktif dengan 275 postingan. Situs ini bahkan menjabarkan resiko dan kesuksesan dari cara-cara bunuh diri tertentu dilengkapi dengan foto-foto. Seperti yang dilakukan seorang remaja berinisial TH berusia 18 tahun di Texas, Amerika ini. Ia mencuri senapan angin milik tetangganya untuk melakukan bunuh diri. Ia memasukkan moncong peluru ke mulutnya, kemudian menembak kepalanya sebanyak 1 kali. Saat ditemukan, terdapat diari yang diketahui milik TH yang berisikan cara-cara bunuh diri dengan senapan yang kemungkinan besar ia dapatkan dari situs Suicide Guide berdasarkan histori pencarian komputer di kamarnya. Nah, di situs yang keempat ada Bestgore. Bestgore adalah suatu situs yang berisikan foto-foto dan video-video yang menampilkan kekerasan, pembunuhan, suicide, open surgeries atau prosedur operasi, mutilation, and accidental atau semacam kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Situs yang pertama kali launching di tanggal 30 April 2008 ini dibuat oleh Mark Merrick dan sampai saat ini memiliki 10 sampai dengan 15 juta pengunjung per bulannya dengan rata-rata views per videonya adalah 20 juta lebih. Situs ini menjadi sangat terkenal dikarenakan di salah satu videonya yang berjudul One Lunatic and One Ice Pick atau 1 orang gila dan 1 pemecah es yang diposting di tanggal 25 Mei menampilkan pembunuhan asli dari seorang pria Asia yang diketahui bernama Junlin. Dalam video berdurasi 11 menit itu, tampak seorang pria yang diduga seorang bintang video dewasa bernama Luca Rocco Magnotta. Luca menyerang seorang pria telanjang yang terikat di tiang ranjang dengan menggunakan pemecah es dan pisau dapur. Korban ditusuk, kemudian lehernya digorok dan kemudian dimutilasi. Di akhir video, sebuah foto ditampilkan dengan menunjukkan seseorang memakai jaket bertudung atau semacam sweater berwarna ungu sedang bersandar sambil memegang sebuah pemecah es. Sebagian besar wajahnya juga tidak terlihat. Karena skandal video inilah, Mark Merrick juga ikut tersandung di dalam kasus. Pada Januari 2016, Mark Merrick dihukum bersyarat 3 bulan tahanan rumah, diikuti oleh 3 bulan pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir ada Rent a Hitman. Situs ini merupakan situs terlarang yang membuat penggunanya dapat memesan sebuah jasa berupa pembunuhan dengan menyewa pembunuh bayaran. Pembayaran biasanya hanya bisa diterima lewat Bitcoin, di mana seperti yang kita ketahui, transaksi yang terjadi menggunakan Bitcoin, jejak mata uangnya tidak bisa ditebak. Namun, situs mengerikan ini memiliki peraturan yang cukup manusiawi, yaitu pembunuhan tidak boleh dilakukan ke orang-orang yang berusia di bawah 16 tahun, tokoh-tokoh penting negara seperti presiden, dan juga 10 tokoh populer di dunia seperti Bill Gates, Paus Franciscus, Vladimir Putin, dan sebagainya. Nah, sahabat story, dari mulai service broken bone atau melukai korban hanya dengan mematahkan tulangnya saja sebesar 50 sampai dengan $100 atau sekitar 800.000 sampai dengan 1,5 juta rupiah untuk patah tulang ringan. Lalu service like shakedown atau melukai korban hingga cedera serius sebesar
350 sampai dengan 500 dolar Amerika atau sekitar 5,5 juta sampai dengan 8 juta, hingga service assassination, yakni dengan membunuh korban dengan biaya sebesar 20.000 atau sekitar 320 juta rupiah. So, sahabat story, I wanna know what you think about deep web. Apakah situs-situs seperti Rent a Hitman benar-benar bisa menyewakan pembunuh bayaran atau ini hanya bualan seseorang semata? Aku pribadi tidak menyarankan kalian untuk mencoba-coba membuka jaringan deep web, karena seperti banyak informasi di Google, di deep web bertebaran hacker-hacker dan orang-orang jahat yang bisa membuat informasi pribadi kalian terlacak, bahkan bisa disalahgunakan oleh orang lain. So, bijaklah dalam menggunakan teknologi informasi, gunakan dengan benar agar kita terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri. I hope you enjoy this video. Don't forget to like, share, and subscribe, karena subscribe kalian adalah mood booster buat aku untuk buat story-story terbaru. Serta nyalain lonceng notifikasi biar kalian selalu tahu kalau RA Story upload video-video terbaru. See ya!